Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Endri Astuti. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Bank dan Lembaga Keuangan dengan judul materi Anjak Piutang oleh dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayetno SH SEM. Yang pertama yaitu pengertian mengenai anjak piutang. Pengertian anjak piutang adalah pengalihan piutang, jasa keuangan perusahaan pengalihan piutang yang menjual atau mengalihkan hak atas piutang usahanya kepada anjak piutang, yang kemudian bertindak sebagai prinsip terpenting bukan sebagai perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha tersebut. Pengertian lainnya berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan adalah pembiayaan dalam bentuk pembelian serta pengalihan pengurusan piutang jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri. Dalam ketentuan surat keputusan Menteri Keuangan, terdapat kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk pembelian dan peralihan serta kepengurusan. Anjak piutang dalam definisi tersebut ada kegiatan terpenting yang perlu diketahui di Indonesia, yaitu yang pertama ada dua jenis transaksi anjak piutang, yaitu anjak piutang berhubungan dengan pembiayaan dibentuk dalam pembelian atau peralihan piutang dan non-pembiayaan anjak piutang ke piutang atau tagihan ke bentuk pengurusan. Yang kedua yaitu transaksi perdagangan dalam negeri dan perdagangan antar negara dibentuk transaksinya seperti ekspor, impor, dapat dilakukan dengan transaksi anjak piutang. Yang ketiga yaitu objek pembiayaan dalam anjak piutang berupa piutang atau bisa dilakukan dengan tagihan jangka pendek pada transaksi perdagangan luar maupun dalam negeri yang ada di perusahaan. Yang keempat yaitu anjak piutang dalam pembiayaannya bisa digunakan hanya di perusahaan, melainkan bukan kepada orang perorangan atau secara individual saja. Pada prinsipnya, pemberian kredit kepada supplier merupakan bentuk kegiatan anjak piutang. Caranya menggunakan pembelian piutang atau tagihan yang ada pada nasabah atau customer. Dengan begitu, yang akan terjadi adalah dalam pemberian kredit itu ditujukan oleh pemasok kepada pembeli, namun yang membedakan hanya saja sebelum itu perjanjian anjak piutang telah ditandatangani. Anjak piutang banyak digunakan oleh perusahaan faktoring dan perdagangan yang banyak memperoleh keuntungan besar dikarenakan banyak memiliki manfaat yang besar. Kegiatan anjak piutang banyak melibatkan dan memberikan perolehan keuntungan yang diperoleh bagi masing-masing pihak yang ada, baik pada perusahaan anjak piutang itu sendiri, bagi klien maupun customer. Selanjutnya yaitu manfaat anjak piutang. Yang pertama, manfaat bagi klien, manfaat perolehan jasa pembiayaan, yaitu peningkatan penjualan melalui jasa ini pembiayaan klien bisa melakukan dengan cara kredit atau pembiayaan dalam penjualannya. Sebenarnya dengan cara ini kredit lumayan sulit untuk melakukannya apabila pada klien mengalami kesulitan modal. Akan tetapi jasa yang digunakan seperti anjak piutang, klien akan mampu menjualnya dengan cara seperti pengkreditan. Dengan cara kredit tersebut, peningkatan daya tarik pada penjualan bagi pembeli akan menggunakan dana terbatas dan seadanya. Selanjutnya yaitu kelancaran modal kerja, merupakan klien yang memungkinkan jasa anjak piutang untuk mengubah piutangnya yang belum pernah habis masa ke dana tunai dengan metode langkah yang efisien dan cukup mudah sehingga cepat. Dana tunai sebesar itu akan tersedia dan dapat digunakan oleh klien guna memberikan dana kegiatan pengoperasian klien, contoh pembelian bahan baku untuk menggaji karyawan dan sebagainya. Yang ketiga yaitu dengan tidak tertagihnya piutang dalam pengurangan risiko berupa dengan without recourse. Dengan adanya pembayaran seperti itu akan memungkinkan sebagian risiko akan tidak tertagihnya piutang kepada lembaga anjak piutang. Pengalihan risiko seperti ini lebih menguntungkan dan memberi kepastian usaha bagi pihak klien. Selanjutnya, manfaat yang dapat didapatkan dari jasa non
pembiayaan. Yang pertama, memudahkan penagihan piutang merupakan penagihan utang yang jasa tersebut diberikan oleh lembaga anjak piutang karena dalam klien ini tidak perlu penagihannya secara langsung pada pelanggan sehingga tenaga kerja waktunya dapat bermanfaat untuk melakukan kegiatan lain yang lebih produktif. Yang kedua yaitu efisiensi usaha, yakni pengelolaan kegiatan penjualan akan memungkinkan klien secara lebih rapi dan efisien karena pihak perusahaan pada administrasinya sudah berpengalaman. Selanjutnya yaitu peningkatan kualitas piutang pada pemberian fasilitas kredit oleh jasa administrasi penjualan akan lebih efektif oleh pembeli sehingga kemungkinan akan lebih tinggi pada tertagihnya piutang. Yang kedua, manfaat bagi faktor atau lembaga anjak piutang, yaitu manfaat utamanya yang akan diterima lembaga anjak piutang dari pihak klien mendapatkan penerimaan berupa bentuknya fee. Fee tersebut terdiri dari diskon fee atau biaya diskon, yaitu jasa pembiayaan uang muka atas piutang yang diberikan dan dibayarkan oleh klien kepada faktor. Biaya diskon ini diperoleh dari presentasi tertentu dengan apa yang diperoleh besarannya melalui pembiayaan yang diberikan atas dasar resikonya. Yang kedua yaitu service fee atau biaya jasa, yaitu upah yang dibayarkan kepada faktor oleh klien karena faktor memberikan jasa non-pembiayaan yang besar. Nilai persentase tersebut ditentukan oleh besar beban kerja yang akan dilakukan oleh faktor. Semakin besar volume penjualan dan semakin sulit penagihannya, akan semakin besar pula fee tersebut. Yang ketiga yaitu manfaat bagi pelanggan. Antara lain, klien akan mendapatkan kesempatan melakukan pembelian kredit karena kehadiran jasa pembiayaan faktoring akan memungkinkan dilakukannya klien dalam penjualan kredit tersebut. Yang kedua yaitu klien bisa melakukan penjualan secara cepat dikarenakan pembiayaan pada penjualan lebih baik dari pada jasa administrasi penjualan. Berdasarkan manfaat di atas, secara umum jasa yang ada di perusahaan anjak piutang, klien mendapatkan banyak manfaat dari transaksi yang diberikan. Klien tidak perlu menunggu waktu sampai pembayaran dari pelanggan karena klien sudah mendapatkan pemasukan langsung dari penjualannya dalam bulan berjalan. Dengan begitu, kemampuan memenuhi kewajibannya, perusahaan akan lebih terjamin dan terus mengalir modal kerjanya. Pemasukan yang diperoleh dari perusahaan faktoring akan bermanfaat untuk menurunkan biaya produksi. Biaya produksi bisa diperoleh dari manfaat potongan yang harus dibayar oleh orang yang menjual karena melakukan pemberian tunai dan pastinya akan mendapatkan diskon dari pemberian tunai tersebut. Besarnya bisa dilakukan untuk mendapat imbalan biaya bunga yang dibayarkan ke pihak perusahaan faktoring. Dari sisi lain, klien juga akan dibantu administrasi piutangnya karena tidak perlu lagi menagih kepada customer karena perusahaan faktoring akan melakukan posisi tersebut sekaligus piutang kepada klien yang diberikan. Laporan ini akan berguna ketika pelanggan mengajukan kembali sebuah permintaan secara langsung dalam pembelian. Transaksi anjak piutang tidak sama dengan transaksi kredit bank pada umumnya, karena banyak yang mengira bahwasanya transaksi anjak piutang sama dengan transaksi kredit bank. Berikut hal-hal yang membedakan anjak piutang dengan kredit bank yang dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam transaksi anjak piutang, jaminan hanya sebagai penjamin tambahan saja dan bukan hal segalanya. Sedangkan jaminan atau agunan biasanya selalu digunakan dalam. Selanjutnya yaitu tambahan dalam bentuk kas pembiayaan. Biasanya digunakan dalam kredit bank, sedangkan hanya digunakan dalam memperlancar arus kas yang digunakan dalam piutang sebelum jatuh tempo ialah anjak piutang yang tidak memberikan tambahan dalam kas. Dalam penjualannya seperti kredit yang diubah menjadi tunai digunakan dalam anjak piutang, sedangkan syarat pelunasannya yang harus tetap ialah kredit bank. Kredit bank dalam praktek-prakteknya melibatkan pengkreditan secara umum yaitu menggunakan jaminan atau agunan, sedangkan anjak piutang memakai prinsip transaksi jual beli piutang. Anjak piutang menurut Gatot Wardoyo dalam makalahnya yaitu anjak piutang ternyata ada beberapa aspek. Bahwasanya kegiatan yang dilakukan dalam pengalihan piutang dari jual beli tagihan yang digunakan sebagai tindak lanjut merupakan segi mekanisme yang dilihat dari anjak piutang untuk
Selanjutnya, kegiatan ajak piutang bisa dikatakan sebagai hasil kerja pembiayaannya yang bisa dibilang baru di Indonesia. Akan tetapi selama kita mengenal macam-macam pembiayaan yang hampir sejenis kegiatannya dengan ajak piutang, yakni account receivable financing, posisi yang dilakukan di account receivable financing bukan sebuah kegiatan yang digunakan untuk menggantikan posisi kegiatan ajak piutang, melainkan guna untuk menyempurnakan dan saling melengkapi hasil positif dalam pembiayaan bekal kerja dan menjadikan kinerja menjalankan. Berdasarkan uraian di atas, perbedaan antara account receivable financing dan anjak piutang ialah anjak piutang lebih relevan dibandingkan dengan account receivable financing. Menurut Wisnu Gupta, bahwa transaksi anjak piutang sangat relevan dan cocok bagi perusahaan yang mempunyai kondisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan dalam penjualan yang diperluas dengan memasuki era pasar. Era pasar yang baru, faktor tersebut akan berperan sebagai pusat informasi dan faktor sendiri memiliki pengalaman yang cukup besar dalam era pasar. Perusahaan yang baru membentang dengan cepat pada umumnya kredit dalam perusahaan yang mampu menjadikan perusahaan seimbang. Dengan adanya transaksi anjak piutang, klien dapat mengkonsep ekspansinya dengan lebih luas. Anjak piutang merupakan transaksi penutup tanpa pengaturan pembayaran tertentu. Perusahaan banyak yang setuju dengan mekanisme saat ini karena lebih mudah daripada transaksi dengan pembayaran tetap yang dirasa justru mengikat. Anjak piutang juga fleksibel untuk perusahaan yang membutuhkan pembiayaan siap pakai, terutama untuk kondisi khusus seperti diskon dalam jumlah besar. Dengan hal tersebut, klien dapat memanfaatkan diskon yang dimaksud. Selanjutnya yaitu landasan hukum anjak piutang. Dalam hukum Indonesia, anjak piutang terdapat beberapa ketentuan landasan hukum bagi eksistensi jasa. Ketentuan di sini dibagi menjadi dua ketentuan hukum, yakni hukum substantif dan hukum bersifat administratif, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu dasar hukum substantif. Dasar hukum substantif murni yaitu menjadi dasar hukumnya bagi kegiatan anjak piutang, yaitu asas kebebasan berkontrak. Maksudnya yaitu ada kitab di dalamnya tercermin hukum dari ketentuan tersebut berupa pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa persetujuan yang dibuat secara itu semua berlaku pada undang-undang buat mereka yang sudah membuatnya. Pasar ini juga mengandung arti sesungguhnya semua pihak yang tergabung dalam sebuah perjanjian ini sudah dapat menyetujui apapun antara mereka. Selama kesepakatan itu sah, artinya undang-undang tidak akan bertentangan, ketertiban umum dan keasusilaan kesepakatan itu akan mengikat bagi semua orang yang mengadakannya. Layaknya undang-undang, maka dari itu jika syarat sahnya perjanjian pasal yang disebutkan yaitu pasal 1320 KUH Perdata akan memenuhi 4 syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesepakatan mereka yang akan mengikat dirinya. Yang kedua, membuat sesuatu perikatan akan menimbulkan kecakapan. Yang ketiga, muncul hal-hal tertentu dan terjadinya hal-hal yang memunculkan hal sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 1338 KUHP, maka dari itu perjanjian yang sudah sah adanya serta mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Oleh karena itu, dalam perjanjian anjak piutang, jika memenuhi syarat suatu perjanjian kekuatan akan menjadi sama dengan undang-undang yang sudah ditentukan. Para pihak perusahaan factoring dan klien akan bebas dalam membuat suatu perjanjian atau akad dan transaksi tersebut meskipun transaksi factoring belum diatur. Selanjutnya yaitu dasar hukum substantif bertendensi prosedural. Di dalam KUHP Perdata dan KUH Dagang terdapat dasar hukum substantif bertendensi prosedural dan di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan KUHP yang akurat dan kegiatan anjak piutang, yakni sesuai dengan pasal 613 KUHP mengatur pengalihan piutang. Yang kedua, pasal 1459
1491, 1993, 1495, dan 1533 mengatur penjualan piutang. Selanjutnya itu pasal 174 sampai dengan pasal 117 KUHD mengatur tentang surat tersangka. Selanjutnya itu dasar hukum administratif. Yang pertama yaitu dalam tingkatan undang-undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 6 huruf 1 Undang-Undang 7 Tahun 1992 memberi alas hukum kepada bank untuk melakukan kegiatan anjak piutang dan sekaligus memberikan sebuah batasan-batasan pengertian tentang anjak piutang. Menurut pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini, kegiatan anjak piutang mengurus piutang atau tagihan jangka pendek dan transaksi perdagangan di dalam negeri maupun luar negeri. Cara yang dilakukan yakni menggunakan cara pembelian atau pengalihan piutang. Yang kedua itu peraturan lainnya. Yang pertama, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1261 KMK 013 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 KMK 017 1955 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251 KMK 013 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Dalam ketiga peraturan itu semua hanya mengatur tentang bentuk usaha, tata cara pendirian, permodalan, serta pengawasan perusahaan anjak piutang. Selanjutnya itu rukun dan syarat anjak piutang. Pada dasarnya anjak piutang dan akad hawalah sama. Perbedaannya hanya pada anjak piutang itu secara umum dikatakan konvensional, sedangkan akad hawalah ialah bentuk syariah. Jadi rukun dan syaratnya hampir sama dengan akad hawalah. Yang pertama rukun anjak piutang yakni orang yang ingin memindahkan utang atau pihak pertama. Yang kedua itu orang yang mempunyai utang, orang yang berutang. Yang ketiga orang yang menerima pemindahan utang dari pihak pertama, pihak ketiga. Serta ijab kabul yaitu kesepakatan perjanjian di awal. Yang kedua yaitu syarat anjak piutang. Orang yang memindahkan utang harus berakal sehat dan tidak gila. Jika orang tersebut tidak berakal sehat maka akan dibatalkan. Orang yang menerima juga harus berakal sehat. Jika orang itu gila juga akan dibatalkan. Selanjutnya yaitu orang yang menerima pemindahan hutang atau orang ketiga harus berakal sehat dan harus benar-benar mau menerima. Selanjutnya yaitu jenis-jenis anjak piutang. Transaksi anjak piutang dengan meningkatnya berbagai keputusan sejalan dengan berkembangnya kebutuhan pemasok dan praktiknya. Ada berbagai macam jenis anjak piutang yang dibedakan berdasarkan dari beberapa segi, yaitu dilihat dari segi pemberitahuan kepada pihak pelanggan. Yang pertama, anjak piutang diungkapkan disclose factoring, yaitu pelanggan akan diberitahu bahwa tagihan yang dipinjam sudah dialihkan ke lembaga factoring dan pembayaran secara langsung dilakukan ke lembaga tersebut. Selanjutnya yaitu anjak piutang yang dirahasiakan atau undisclosed factoring, yaitu pelanggan tidak diberitahu dengan dialihnya piutang itu sampai terjadi sesuatu yang akan menyebabkan resiko orang lembaga faktoring tersebut. Yang kedua yaitu dari segi keterlibatannya klien. Yang pertama recourse factoring, yaitu pihak konsumen ikut serta bertanggung jawab risiko yang mungkin timbul oleh tagihan yang akan dialihkannya. Anjak piutang bisa saja mengembalikan tagihan yang sudah dijual kepada konsumen dan akan diisikan dalam kontrak anjak piutang yang sudah disetujui. Dengan jenis ini, anjak piutang memberi hak opsi guna untuk menjual kembali piutangnya tersebut ke klien. Selanjutnya yaitu non-resource atau without recourse factoring, yaitu jenis ini semua tagihan beserta resikonya akan dibebankan kepada tagihan yang secara langsung tidak berbayar kepada perusahaan factoring, tapi perjanjian piutang
akan dimuatkan bahwa pada saat di luar keadaan jadi macet dan merupakan sumber yang mempunyai tujuan untuk menjauhkan diri dari tagihan yang tidak berbayar karena pihak konsumen ternyata dikirimkan barang-barang yang rusak atau cacat benda tersebut. Yang ketiga dilihat dari segi jumlah hutang yang dialihkan, yaitu faktorkan fakultatif, yaitu pihak anjak piutang dikasih sesuatu berupa hak memilih untuk menerapkan apakah piutang diterima dengan kontrak anjak piutang atau tidak. Sebelum piutang itu diberikan, diterima klien bebas menentukan hak opsi untuk menjual piutangnya kepada pihak lain. Selanjutnya itu seluruh putaran anjak piutang, yaitu perjanjian yang dilakukan anjak piutang atas total keseluruhan dana yang sudah disetujui antara dua pihak dari perusahaan klien atas piutang yang ada atau yang akan datang. Digunakan hal ini untuk menjauhkan diri dari klien yang menjual piutangnya kepada pihak lain. Yang keempat, berdasarkan wilayah, yaitu anjak dalam negeri, kegiatan transaksi faktoring yang akan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien, dan pelanggan yang berdomisili asli dalam negeri. Yang kedua yaitu anjak piutang internasional, kegiatan anjak piutang untuk bertransaksi berupa ekspor dan impor barang yang menjadikan turut terlibat dengan dua perusahaan anjak piutang dari masing-masing negara sebagai ekspor, faktoring, dan import faktor. Selanjutnya itu pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi anjak piutang, faktoring, dan kewajibannya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi anjak piutang adalah kreditur atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagihkan atau dikelola dan diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua itu perusahaan anjak piutang atau factoring, yaitu perusahaan yang akan mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit tersebut. Selanjutnya itu debitur, yaitu nasabah yang mempunyai masalah utang kepada kreditur atau klien. Dalam anjak piutang atau factoring, ketiga bagian ini berisi kewajiban yang dijabarkan atau selanjutnya menjelaskan beberapa kewajiban anjak piutang merupakan perjanjian antara faktor dengan klien yang mewajibkan. Yang pertama yaitu pihak faktor untuk memberikan jasa berupa pembiayaan atas piutang usaha yang dimiliki oleh klien dan non-pembiayaan berupa antara lain penagihan piutang dan administrasi penjualan. Yang kedua yaitu pihak lain untuk menjual atau meminjamkan piutangnya kepada pihak faktor dan memberikan balas jasa finansial kepada faktor. Sebuah perjanjian adalah sebuah kesepakatan. Ini sebagainya terjelaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata serta jika kita terlibat dalam pasal lain seperti 1333 dan 1347 KUHP, dan sebuah kesepakatan selayaknya harus dipatuhi yang mana tentunya jika tidak ada yang tidak dipatuhi akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Sudah pasti setiap pihak tidak menginginkan adanya masalah di kemudian hari. Keuntungan perusahaan factoring. Bagaimanapun faktoring ini adalah jenis perusahaan yang juga memiliki dua konsep dasar, yaitu profit dan continuity. Dua poin ini dilihat sebagai kekuatan dasar yang dipakai untuk menentukan berbagai keputusan, baik keputusan jangka pendek dan keputusan jangka panjang. Artinya perusahaan faktoring juga memperoleh sejumlah keuntungan dalam mengurus atau menjembatani berbagai penyelesaian urusan tersebut secara umum. Hubungan fee yang diperoleh oleh perusahaan ini adalah 2% sampai dengan 4%. Perhitungan ini berdasarkan pada jumlah utang yang ada atau dibeli. Namun jika tingkat kesulitan yang piutang atau diselesaikan tersebut adalah begitu sulit, maka memungkinkan fee di angka 4%, artinya adalah begitu sulit maka memungkinkan fee di atas 4%, artinya penetapan fee bersifat sangat fleksibel berdasarkan pada kenyataan di lapangan. Yang pasti sebelumnya, pihak faktoring telah melakukan survei dan meeting dengan kalangan internal sebelum diputuskan. Beberapa permasalahan umum dalam faktoring. Ada beberapa permasalahan umum yang sering terjadi di bidang faktoring atau anjak piutang. Yang pertama yaitu anjak piutang dibuat dalam suatu perjanjian. Persoalannya sering suatu perjanjian dibuat secara tidak seimbang atau tidak bersifat penerapan asas win-win solution, win-loss solution.
Secara konsep, memang setiap kesepakatan selalu ada perjanjian dan perjanjian tersebut selanjutnya menjadi kesepakatan bagi mereka yang menandatangani kesempatan tersebut. Ini sebagaimana tersebut dalam KUHP di pasal 1338 yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Setiap kesepakatan yang tertuang dalam kontrak menjelaskan berbagai isi yang memperkuat perjanjian bagi mereka, namun sering dalam realita terjadi lemahnya salah satu pihak dan kuatnya pihak lain. Sebuah perjanjian yang dibuat jika suatu hari mengalami masalah, maka memungkinkan penyelesaian secara kekeluargaan, artinya membicarakan tanpa perlu membawa permasalahan ke pengadilan, namun mencari solusi yang bersifat win-win solution. Ketika dibawa ke pengadilan yang tidak ada titik temu yang bersifat solusi ke arah win-win solution, maka akan melahirkan win-loss solution. Maka persoalan menjadi jauh lebih kompleks karena kita kembali kepada konsep dasar dari kegiatan aksi piutang atau factoring tersebut. Maka di sini isi dari kontrak tersebut secara umum menempatkan 3 poin utama yaitu pengambil alihan tagihan, pembelian piutang, dan pengelolaan atau pengurusan piutang. 3 poin ini menjadi dasar dari aktivitas factoring yang harus dilaksanakan dan itu juga tertuang dalam isi perjanjian dengan hak dan kewajibannya. Dan di sana terdapat kita sebut kontrak dan kontrak diawali terlebih dahulu dengan negosiasi yang terjadi pada para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Dalam kontrak sebelum disepakati terlebih dahulu, biasanya diawali dengan negosiasi. Negosiasi juga terjadi biasanya karena ada perbedaan dan tanpa perbedaan biasanya tidak akan terjadi negosiasi. Dengan kata lain, semakin besar perbedaan, maka semakin lama negosiasi dilakukan. Pendek kata, pada umumnya, kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak. Pada kontrak tersebut, kesepakatan telah terbangun dan teraplikasikan dalam bentuk bisnis yang disepakati. Namun ternyata dalam perjalanannya ditemukan berbagai permasalahan yang menyebabkan ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Sehingga menyebabkan perlu melakukan analisa terlebih dalam ketidakadilan atau ketidakseimbangan dalam kontrak tersebut seperti pada isi setiap klausulnya. Misalnya terdapat cacat bahasa yang tersembunyi atau tidak jelas, adanya unsur pemaksaan dalam pembuatan kontrak, atau berada di bawah tekanan, adanya motif uang yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain, dan sebagainya, adanya ketidakseimbangan dalam berkontrak. Konsekuensi anjak piutang dalam pihak debitur akibat hukum yang berada dalam perjanjian anjak piutang ialah tergantung jenis anjak piutang yang diajukan oleh pihak dan membuat perjanjian yaitu berdasarkan risiko dan tanggung jawab klien. Jenis anjak piutang tersebut yaitu resource factoring. Klien di sini akan menanggung risiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Jadi perusahaan tersebut akan mengembalikan pembayaran yang bertanggung jawab membayar piutang kepada klien atas tidak tertagihnya piutang tersebut. Yang kedua yaitu write-off resource factoring, yaitu perusahaan akan menanggung risiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Jadi pihak dari nasabah tidak akan bertanggung jawab buat melunasi piutang yang tidak tertagih tersebut. Maka dari itu, akibat hukum yang akan timbul dalam perjanjian ini ialah tergantung dari jenis anjak piutang yang dipilih oleh pihak masing-masing dalam perjanjian. Penyebab berakhirnya anjak piutang yaitu anjak piutang merupakan salah satu perusahaan atau lembaga keuangan yang kegiatan utamanya melakukan penagihan atau pembelian pada era seperti ini, seperti digital, begitu dinamis karena pelaku usaha memaksa untuk selalu berusaha mencari macam-macam cara atau ide sistem penjualan untuk menaikkan omset perusahaannya. Berbagai cara pun sudah dilakukan seperti permintaan pasar yang semakin diperluas dengan kebutuhannya. Salah satunya dengan cara pelaku usaha dalam memenuhi permintaan dilakukan dengan mempermudah syarat dan cara pembayaran tersebut. Dalam mengatasi situasi tersebut, segala permasalahan bisa mengambil pilihan yaitu menjual faktor piutangnya
atau bisa juga melakukan pengalihan aftur piutang ke lembaga keuangan seperti lembaga anjak piutang. Perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan penagihan utang atas transaksi jual beli supaya tidak menimbulkan permasalahan serius. Konsep anjak piutang ini sangat menguntungkan pada perusahaan, terutama perusahaan dagang yang hampir keseluruhannya usahanya berkaitan dengan piutang. Karena piutang muncul dari perusahaan dagang yang digunakan untuk menaikkan omset penjualannya. Dilihat dari perusahaan dagang, pentingnya anjak piutang semestinya menjadi sebuah acuan yang menguntungkan karena banyak yang membutuhkan. Akan tetapi, di Indonesia sendiri, keberadaan perusahaan anjak piutang masih sedikit. Masih kurang dari 100 perusahaan anjak piutang dilihat dari daftar bursa saham. Hak ini menyebabkan kurang berkembangnya anjak piutang. Berikut beberapa hal yang menyebabkan anjak piutang kurang berkembang. Yang pertama yaitu resiko pasar. Risiko yang muncul dan bisa dilihat dari posisi neraca dan rekening administratif. Akibatnya risiko pasar ini melibatkan perusahaan dari kondisi pasar termasuk harga ketentuan. Risiko pasar terdiri dari suku bunga, nilai tukar, ekuitas, dan komunitas. Risiko yang memenuhi kewajiban membayar utang ini muncul karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban membayar yang sudah jatuh tempo dalam jangka pendek dari arus kas tersebut. Kondisi keuangan dan perusahaan anak piutang tidak mengganggu aktivitas. Selanjutnya yaitu risiko operasional merupakan risiko yang ketidakcukupan proses internalnya, kesalahan manusia sendiri, kegagalan dalam sistem, adanya kejadian dari luar dugaan yang mempengaruhi operasional perusahaan anjak piutang. Yang ketiga yaitu risiko operasional merupakan risiko yang ketidakcukupan proses internalnya, kesalahan manusia itu sendiri. Kegagalan dalam sistem, adanya kejadian di luar dugaan yang mempengaruhi operasional perusahaan anjak piutang. Selanjutnya yaitu resiko hukum, resiko yang timbul dari tuntutan hukum dari kelemahan aspek hukum. Timbulnya resiko ini bisa terjadi karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari serta kelemahan yang telah ditetapkan oleh pihak terkait. Resiko strategi merupakan resiko yang terjadi karena ketidaktepatan waktunya perusahaan anjak piutang dalam mengambil perubahan lingkungan bisnis yang sudah ada. Selanjutnya itu resiko kepatuhan merupakan lembaga anjak piutang yang timbul karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan regulasi dan otoritas jasa keuangan. Sumber dari kepatuhan ini timbul adanya pemahaman yang kurang atau kesadaran terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku pada umum. Selanjutnya yaitu resiko reputasi, yaitu akibat yang muncul karena menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang sumbernya dari persepsi negatif terhadap lembaga keuangan, anjak piutang dan keberadaannya mungkin kurang terkenal di kalangan masyarakat. Selanjutnya yaitu resiko kredit, yakni penilaiannya pada risiko inherent dan risiko kredit. Indikator yang digunakan yakni pada portofolio, komposisi aset, dan juga tingkat konsentrasi. Kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan strategi penyediaan dana dan sumber dinamiknya, penyediaan dana, serta faktor eksternal yang mempengaruhi kredit tidak sesuai dengan yang seharusnya. Terima kasih presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.